Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Urusan politik ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Ganjar. Bandung Pak Ganjar. Sahabat semua, kita barusan sudah saksikan videonya ya. Rakernas Projo, Pro Jokowi. Kumpulan relawan Joko Widodo di 2 periode kemarin. Hebat sekali ya. Ini nampaknya menyaingi sebuah partai politik. Kenapa nggak sekalian saja bikin partai politik? Partai politik pro Jokowi. Mungkin itu lebih gentleman. Tapi ya kita tahu, barangkali Projo ini merasa paling berjasa menaikkan Joko Widodo. Bahkan mungkin mengalahkan partai politik. Mengalahkan PDIP. Jadi ini nampak jelas mulai semakin terang pertarungan antara Joko Widodo dengan Megawati. Kongsi istana pecah. Tentu itu bukan hal yang patut kita syukuri. Karena dunia politik, dunia yang sangat cair. Bahkan terlalu cair. Sampai kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di minggu depan. Apalagi di tahun depan. Dan barusan kita dengar celutukan-celutukan dari peserta Projo. Siap 3 kali. Wes, hati-hati. Pak Jokowi tidak menunggu ucapan itu. Kita masih ingat beberapa bulan yang lalu. Ketika wacana tunda pemilu atau bahkan presiden 3 periode itu mengemuka. Muncul dari para ketua partai politik. Dari Gus Muhaimin, dari Airlangga Hartarto, dari Zulhas. Dan termasuk dari pengamat M. Kodari. Luar biasa ini. Kita tetap harus berhati-hati. Jangan sampai senyap-senyap di DPR, MPR mereka berkumpul kemudian menentukan mengetok palu adanya perubahan konstitusi. Kan Pak Jokowi bilangnya saya akan taat pada konstitusi. Kalau konstitusinya dirubah, saya akan taat pada konstitusi yang dirubah. Begitu logika sederhananya ya. Ojo kesusu se. Jangan tergesa-gesa. Ya itulah ciri khas dari para politikus apalagi yang sudah banyak makan asam garam. Padahal kebanyakan garam dan kebanyakan asam itu berbahaya memang. Merusak tubuh kita. Bahkan dalam konteks ini bisa merusak roda kita berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kemudian ada kalimat, ojo kesusu se. Meskipun yang kita dukung orangnya ada di sini. Siapa orangnya yang ada di sini? Ganjar Pranowo kah? Bisa jadi. Tapi bisa jadi bukan. Terus dia menunjuk pada siapa? Ya pada dirinya sendiri. Mungkin yang akan kita dukung ada di sini. Siapa? Ya saya. Pak Jokowinya ada jelas di podium, di tempat itu. Jadi kehati-hatian kita, rakyat jelata, sahabat semua, mari kita terus jaga koridor ini. Kita terus bersuara. Jangan sampai muncul sedikit pun peluang untuk memperpanjang 3 periode. Atau menunda pemilu. Karena penundaan pemilu pasti akan terjadi kalau proses pilpres kita juga bermasalah. Apa masalahnya? Anggaplah kita tahu hari ini koalisi pemerintah sangat mayoritas. Karena hanya minus PKS dan Demokrat. Andai saja kesepakatan mencapai
80,1% partai-partai berkoalisi mendukung satu capres, maka tidak ada lawan. Karena presidensial threshold 20%. Jadi 20 kurang 1%, maka tidak bisa ada calon lain. Berarti calon tunggal. Dan konon katanya, menurut undang-undang, ketika calon tunggal itu tidak bisa melawan kota kosong. Karena kota kosong hanya terjadi kalau di tengah-tengah perjalanan calon lawannya itu berhalangan tetap. Kalau sudah 80 lebih 1%, maka kacaulah konstitusi kita. Maka kacaulah kita bernegara. Solusinya apa? Tunda pemilu. Berhasillah mereka yang menginginkan ini dari kemarin-kemarin. Dan ketika sudah ditunda pemilu, maka Presiden Jokowi menambah jabatannya 2-3 tahun ke depan untuk menyiapkan pemilu baru. Nah, di rentang 2-3 tahun inilah akan terjadi ekses-ekses politik yang luar biasa mengerikan. Barangkali cukong-cukong akan bermain jauh lebih jahat dari sekarang. Ini yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan harapan ini tidak terjadi. Tapi kita harus tetap waspada. Dan satu hal lagi yang penting saya kira sebagai seorang presiden yang masih menjabat 2 tahun lagi, saya kira sangat tidak pantas. Sudah mulai akan memberikan dukungan baik kepada Ganjar Pranowo kalau benar maupun kepada dirinya sendiri. Kan 2 opsi itu yang muncul dalam pertemuan itu. Pertemuan Rakernas Projo. Seorang presiden harusnya netral. Apalagi di periode kedua yang secara konstitusional tidak mungkin lagi menambah jabatan. Kecuali memang ingin merubah konstitusi tersebut. Tapi kalau tidak, sangat tidak pantas, sangat tidak elegan. Kenapa tidak fokus pada upaya-upaya mengembalikan ekonomi negeri ini? Itu BUMN banyak yang bermasalah. Kenapa nggak fokus ke situ? Ada opsi katanya Pertalite dengan harga sekarang ini ditahan-tahan, tapi nggak tahu besok lusa. Kok sudah sibuk-sibuk mempersiapkan pemilu ke depan? Berarti ada kepentingan, kan gitu. Apa kepentingannya? Apakah menjaga agar jangan sampai Pak Jokowi dan keluarga hancur total pasca 2024? Kan kalau merasa tidak punya salah, tidak melakukan blunder-blunder yang membahayakan diri dan keluarganya, mestinya kan nggak perlu takut. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Kan konstitusi bilang nggak boleh 3 periode, jadi ngapain dipaksa untuk menggugat demagogi responden itu? Kan logiknya begitu. Itu yang terangkan tadi kata Saudara Burhan. Kami punya oversight committee, Dewan Etis segala macam yang memeriksa metodologi. Ini juga ngaco. Di mana-mana di dunia, Dewan Etik itu memeriksa yang disebut sebagai moral clarity itu. Metodologi itu standar, masukin komputer selesai, ketahuan di mana bohongnya. Tetapi soal ujian 2022. Berapa lamakah masa jabatan presiden? A. 2 periode, B. 3 periode, C. terserah partainya. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Luar biasa. Dia tidak perlu berjanji, minta 2 periode untuk memimpin. Dia memimpin cuma 2 tahun, 5 bulan, 15 hari, tapi masyarakat dalam wilayah kepemimpinannya tidak ada satupun yang mau menerima zakat lagi. Pajak dihapuskan, tidak ada pajak. Pungutan-pungutan lain pun ditiadakan. Bahkan orang yang punya utang, termasuk orang kaya punya utang, dibayarin utangnya. Di Republik ini ada yang memimpin 25 tahun, 30 tahun, 10 tahun, ada yang mau minta lagi 3 periode, tapi tidak ada tanda-tanda rakyat makin sejahtera. Yang ada kita makin punya utang banyak. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.